Karena etiket, wajah Ling Kuan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tetapi ia tidak dapat berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dan menarik diri. Tuan Xiaoyan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu ketika saatnya tiba. Setelah menegur Ling Kuan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk meskipun komandan kelima ini telah membentuk sedikit rasa permusuhan untuknya, namun dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik daripada Ling Kuan. Namun hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana permusuhannya berasal? Mungkinkah itu karena Sun Er? Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah, selain itu juga kecantikan Sun Er dapat membawa bencana ke suatu negara dan orang-orang. Dia memiliki firasat bahwa perjalanan ke klan Gu tidak akan mulus. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan sisanya ke kota. Sementara dia berjalan oleh komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiaoyan? Saya benar-benar ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda. Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat. Namun itu jelas terbentuk di telinga Xiaoyan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan menghela nafas seperti yang diharapkan. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa, kemungkinan bahwa sebagian besar pria muda dan tampan dalam realem Gu ini memiliki beberapa perasaan untuknya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan cinta yang menjadi ancaman terbesar. Xiaoyan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu juga pertandingan ini akan berkembang di luar perdebatan. Hati Xiaoyan merasa sengsara karena nasibnya di masa depan. Lalu dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiaoyan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, Xiaoyan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi buta dengan kekuatan kecil Anda ini. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya. Xiaoyan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Kuan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota, yang meresap dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalanan. Meskipun tidak ada banyak lalu lintas manusia dibandingkan dengan kota-kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan besar. Kita harus menuju ke daerah di dalam kota yang diatur untuk orang-orang untuk beristirahat. Saya sudah membuat pertanyaan. Pintu yang menuju ke alaran dalam sebelumnya Xiaoyan telah sampai di kota Gu. Dilanjutkan dengan pertempuran Xiaoyan dan dokter peri kecil dan sisanya di samping Xiaoyan menjadi muram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka pada Xiaoyan. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiaoyan. Doki mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Seketika suasana di gerbang kota telah menjadi pedang yang ditarik karena kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa mata orang mengamati kelompok Xiaoyan dengan penuh minat. Mereka terkejut bahwa kelompok Xiaoyan cukup berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Kuan sebagai komandan tentara terendam hitam, apakah Anda berencana menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan batu giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan status Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap saya. Wajah Xiaoyan tenggelam ketika dia dengan dingin tertawa. Ling Kuan tumpul ketika mendengar ini. Dia baru saja akan mengeluarkan tangisan dingin ketika sebuah teriakan keras tiba-tiba meledak dari luar tembok kota. Sosok bergegas turun dengan cara seperti kilat, mendarat berat di depan gerbang kota seperti menara logam. Teriakan terdengar, Ling Kuan, apa yang kamu lakukan?
Ekspresi Ling Kuan berubah ketika dia melihat sosok itu berlari turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Bukan apa-apa." Sosok manusia itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Matanya melayang ke arah kelompok Xiaoyan dengan menggunakan kesempatan ini. Xiaoyan bisa melihat dengan jelas wajah orang ini seperti Ling Kuan, orang ini mengenakan baju besi yang cerah. Namun auranya jelas lebih kuat dari aura Ling Kuan. Berdasarkan perasaan Xiaoyan ia harus menjadi ahli bintang 3 Dozun. Salam untuk Komandan kelima. Pejuang tentara terendam hitam di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan cepat merangkum peristiwa yang terjadi sebelumnya. "Kamu itu Xiaoyan." Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut ketika dia mendengar nama Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiaoyan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Falling Star Pavilion Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tenang, dan menangkupkan tangannya ke pria ini yang dipanggil Komandan kelima di depannya. Itu benar, dia adalah Xiaoyan yang disebutkan oleh nona muda. Ling Kuan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba menatap Xiaoyan. Pandangannya dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan saat dia berkata, "Apakah Anda berencana mengizinkannya sekarang?" Xiaoyan perlahan merajut alisnya ketika dia mendengar percakapan antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sesaat, matanya rumit saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu dia menoleh dan dengan marah mencaci Ling Kuan, "Apakah kamu punya otak?" Dia memiliki undangan batu giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kami. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu kita? Karena etiket, wajah Ling Kuan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tetapi ia tidak dapat berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dan menarik diri. "Tuan Xiaoyan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu ketika saatnya tiba." Setelah menegur Ling Kuan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk meskipun komandan kelima ini telah membentuk sedikit rasa permusuhan untuknya, namun dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik daripada Ling Kuan. Namun hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana permusuhannya berasal? Mungkinkah itu karena Sun Er? Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah, selain itu juga kecantikan Sun Er dapat membawa bencana ke suatu negara dan orang-orang. Dia memiliki firasat bahwa perjalanan ke klan Gu tidak akan mulus. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan sisanya ke kota. Sementara dia berjalan oleh komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, "Jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiaoyan? Saya benar-benar ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda." Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat. Namun itu jelas terbentuk di telinga Xiaoyan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan menghela nafas seperti yang diharapkan. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa, kemungkinan bahwa sebagian besar pria muda dan tampan dalam realem Gu ini memiliki beberapa perasaan untuknya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan cinta yang menjadi ancaman terbesar. Xiaoyan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu juga pertandingan ini akan berkembang di luar perdebatan. Hati Xiaoyan merasa sengsara karena nasibnya di masa depan. Lalu dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiaoyan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, "Xiaoyan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi buta dengan kekuatan kecil Anda ini. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya."
Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Kuan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota, yang meresap dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalanan. Meskipun tidak ada banyak lalu lintas manusia dibandingkan dengan kota-kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan besar. Kita harus menuju ke daerah di dalam kota yang diatur untuk orang-orang untuk beristirahat. Saya sudah membuat pertanyaan. Pintu yang menuju ke Alaran Gu. Harilah semua harus tetap di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok setelah dia mendapatkan beberapa informasi. Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk mengakui. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan semua jenis orang dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Xiao Yan memimpin dia mulai berjalan perlahan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok Xiao Yan mengembara melintasi kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Sebuah rumah luas dengan gedung-gedung tinggi berdiri di sini. Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan meninggalkan pintu masuk istana. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan bertukar pandang satu sama lain. Dengan mengandalkan undangan Giok Clan Gu, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki manor. Setelah itu mereka mengikuti pelayan wanita cantik ke rumah yang sunyi. Karena mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang sunyi. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita berpakaian hijau pucat duduk di dalam awan lebat yang tertinggal di atas gunung. Kabut bergejolak, membuatnya tampak seperti peri dengan sikap halusnya. Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai kota suci Gu. Seorang tokoh lansia melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata elder itu baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya berdesir. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu yang mengandung senyum, menyebabkan pemandangan yang indah di sekitarnya menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah ini selain Sun Er? Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karena itu. Tuan Muda Xiao Yan saat ini bukan lagi seseorang yang bisa saya temui. Berdasarkan informasi yang saya terima, kekuatannya ada di kelas bintang 1 Dozun, bahkan tidak dapat bertahan satu pertukaran pun di tangan Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan setidaknya adalah bintang 4 Dozun. Pria tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa disembunyikannya. Ketika dia telah melindungi Xiao Yan saat itu dia hanyalah doze kecil. Namun dalam waktu kurang lebih 10 tahun pemuda yang lembut dari masa itu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak dapat mengatakan kekuatannya. Penglihatan nona muda memang baik. Sun Er tersenyum ketika dia mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan pelatihan yang dalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang memasuki telinganya. Meskipun ini masalahnya, dia mengerti bahwa Xiao Yan saat ini jelas terkenal di Central Plains karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia turun dan keluar dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang kamu umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan mendapatkan beberapa masalah. Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya. Sun Er tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah-masalah hati itu sangat misterius. Waktu tidak dapat menyebabkan mereka menghilang. Sebagai gantinya waktu telah menyeduh perasaan ini sampai lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan kecil masih ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa pahit ketika dia mendengarnya. Beberapa waktu yang lalu anak yang diberkati ini dalam klan Gu telah menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah tetua berkedut selama pertemuan penatua. Para penatua pada pertemuan penatua telah membahas masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya.
Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiaoyan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukainya dan tidak ada dari kalian yang bisa mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar tetua di klan Gu berubah menjadi hijau.